Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya. Tentunya di sini saya ingat kembali ini adalah bukan video rekomendasi, ini adalah video untuk secara teknikal analisis kita akan mereview dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya. Kita akan melihat bagaimana kondisinya saham-saham ini ya. Jadi untuk kalian yang masih belum punya, apakah kita sudah bisa masuk dengan risk reward yang sudah menarik, atau kita akan menunggu lagi di mana dia akan bisa lebih memberikan risk reward yang lebih bagus lagi daripada kita masuk saat ini. Dan untuk kalian yang masih punya, apakah kita masih bisa hold dengan harapan dia akan lanjut ke resistance selanjutnya, ataukah kita ternyata malah harus sudah cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp, tinggal klik aja di sini dan otomatis akan bergabung dengan grup WhatsApp kami. Di sini kita bisa sharing-sharing dengan member-member yang lain, tentunya gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Oke. Selanjutnya akan kita lihat untuk yang pertama kali ada saham INKP. Nah, saham INKP ini sendiri secara trennya sendiri masih downtrend ya, dimana MA50 berada di bawah garis MA 200 dan candle-candle berada di bawah garis. Ternyata kemarin sempat nge-breakout ya, di sini sempat nge-breakout dimana dia berada di atas MA50-nya dan kemudian nge-breakout juga MA 200-nya. Akan tetapi kemarin di tanggal 14 Juni dimana dia sudah nge-breakdown kembali MA 200-nya, dan kemudian di tanggal 15 Juni kemarin ternyata dia juga nge-breakdown MA50 dan kemudian trendline support trend uptrend ini ternyata ditembus juga ya. Oke, di sini berarti di sini bisa dibilang dia sudah ditembus ya. Oke, di sini kita hapus aja dulu. Nah, jadi di sini berarti bisa kita lihat ya, secara kasarannya kalau saya hilangkan MA-nya, di mana dia di sini bergerak sideways di area sini ya. Nah, jadi ada kemungkinan untuk saham INKP ini sendiri dia akan target selanjutnya masih sama ya, seperti mungkin di video saya sebelumnya juga saya menargetkan kenapa ada lingkaran di sini. Jadi selagi dia ada kemungkinan dia akan kembali ke area sini di harga 7.325. Berarti dia sekarang posisi sudah di tengah-tengah, dimana tadi kalau kita buat support trendline uptrendnya sudah ditembus, dan kemudian MA50 dan MA 200 nya juga sudah ditembus ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke harga 7.325, dimana kalau dari pola sebelumnya ketika dia sampai ke area resisten 8.600 dan kemudian dia kembali lagi turun ke area sini dan kemudian menyentuh harga 8.600 dan kemudian kembali lagi ke sini, dan kemarin juga sudah menembus sudah menyentuh area resisten ini, dan kemudian targetnya selanjutnya mungkin adalah ke sini ya, dimana ini adalah area pergerakan sideways-nya di sini. Jadi untuk kalian yang belum masuk saham INKP ini, kita tunggu aja dia di harga 7.325 atau batas bawahnya di harga 7.200. Jadi selagi belum menembus harga 7.200 berarti masih aman untuk kita masuk, dimana untuk target selanjutnya adalah di area sini yang masih sama ya, di harga 8.600-an ini, dimana ini adalah pola sideways-nya. Tapi kalau seumpama di harga 7.200 ini ditembus, berarti dia akan lanjut ke area support selanjutnya di sini di harga 6.175. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk yang belum punya, mending kita tunggu aja, dimana dia saat ini sedang berada di tengah-tengah ya. Tentunya untuk risk rewardnya sendiri kurang menarik ya. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini dan kemarin ketika misal beli di harga-harga ini ya, di atas ini misal di harga 8.500-an atau di harga 8.600-an, dan kemarin belum take profit dan sekarang udah terlanjur ke tengah sini ya, terserah ya. Kalau sumpama sudah cuan, silahkan take profit duluan aja kalau menurut saya ya, saat teknikalnya, dimana dia ada kemungkinan atau ada kecenderungan akan lanjut ke area 7.325 ini. Tapi kalau sumpama kalian belum profit atau masih loss sekarang, ya hold juga nggak masalah ya kalau emang mau hold, dimana target selanjutnya adalah di harga 7.325 ini, dengan batasan saya buat aja batasannya di sini ya, di harga 7.125, dimana ini ada ekor juga sebelumnya di sini di tanggal 10 Mei, dimana dia ketika menyentuh harga 7.125 dan kemudian dia bergerak naik. Jadi kalau seumpama dia nanti belum menembus harga 7.125 berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama 7.125 ditembus juga, mending kita keluar dulu aja, amankan aset yang masih kita punya daripada dia akan bergerak lanjut turun sampai ke area supportnya ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang belum punya, kita sabar aja, kita tunggu dia ke bawah sini, ke support sini, atau kita tunggu dia breakout sekalian dari harga 8.600 ini kalau sumpah nanti dia nggak turun. Dan untuk kalian yang masih punya, ya silahkan kalau sudah profit, kalau mau take profit juga nggak masalah. Tapi kalau yang belum, kita masih ada harapan di harga 7.125 nya ini ya. Selanjutnya ada saham MTDL.
Nah, MTDL ini ternyata support trendline uptrend ini ditembus ya di sini. Dimana ini sudah saya buatkan, ini adalah lower sebelumnya, dan kemudian di sini terbentuk lower high yang pertama, di sini terbentuk lower high yang kedua, dan kemudian di sini saya harapkan di sini terbentuk lower high yang ketiga kemarin ketika terbentuk candle konfirmasi ini ya, candle pantulan ini yang di tanggal 2 Juni kemarin, dan ternyata lanjut lanjut di breakdown ya, lanjut turun terus. Jadi sini saya hapus aja. Nah, di sini secara trennya kita lihat dari garis MA50 dan MA200-nya bisa dibilang di sini pergerakannya adalah sideways ya. Sideways di sini bisa kita lihat MA50 melandai dan MA200 juga melandai. Di mana dia sebenarnya sudah memberikan indikasi awal di mana saham ini sudah mengakhiri fase uptrendnya, di mana di sini dia sudah ngejebol trendline support trendline uptrendnya di sini. Dan kemudian dia juga sudah ngejebol MA50-nya, tetapi di sini dia masih tertahan di MA200-nya. Jadi bisa dibilang uptrendnya sudah selesai dan dia di fase fase distribusinya, di mana dia bergerak sideways seperti ini. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat di sini juga dia masih berada di area sini ya. Jadi di sini bisa dilihat ini adalah area support sebelumnya di sini ya. Ketika dia menyentuh harga 6.200 dan kemudian 620 maksud saya, dan kemudian lanjut naik ya, lanjut naik sampai ke sini. Kita lihat kemarin naiknya dari sini sampai ke sini itu tertingginya dia sempat menyentuh harga 770 ya. Jadi dengan presentasi dari support itu dengan presentasi sekitar 25%-an ya. Oke, berarti di sini kalau secara trennya sendiri saham ini sudah terkonfirmasi terbentuk pola downtrendnya, di mana di sini dia sudah ngejebol MA50 kembali dan kemudian di sini MA200-nya sudah ditembus ya. Oke, di mana sebelumnya ketika di sini dia belum menembus MA200-nya dan kemudian dia lanjut naik, berarti bisa bilang tren uptrendnya sedang atau tren uptrendnya belum patah atau belum putus ya, walaupun dia ternyata bergerak sideways di area sini. Dan kemudian di sini baru dia sudah memberikan kode kedua di mana dia sudah ngejebol MA200-nya juga. Nah, jadi di sini secara trennya berarti dia sudah memberikan dua kode, MA50 sudah ditembus, MA200-nya juga sudah ditembus. Berarti kita tinggal tunggu aja kode yang ketiganya ya. Jadi MA50 akan memotong ke bawah MA200-nya, maka akan terbentuk pola dead cross-nya. Di sini saya buatkan aja seperti ini. Saya buat warna hijau dan kemudian di sini saya buat warna merahnya atau MA200-nya ya. Oke, maka di sini akan kalau konsisten candle-candle di bawah di bawah MA200 seperti ini, maka akan terbentuk pola dead cross seperti ini, di mana MA50 memotong ke bawah MA200-nya. Nah, tetapi untuk saat ini sendiri kalau kita lihat dia saat ini sedang berada di area supportnya. Jadi kita untuk kalian yang masih punya saham MTDL ini, kita masih ada harapan di area sini ya, di harga 615 ini batas bawahnya. Jadi kalau sumpama kita masih punya dan kemarin kita belum udah profit dan ternyata belum take profit, atau kita kemarin sudah masuk tapi kita belinya ternyata di area-area pucuk sini, jadi dan ternyata sekarang sudah terkerek sampai ke bawah sini. Jadi kalau menurut saya, kalau nanti seumpama dia ngejebol lagi harga 615 ini, mending kita keluar dulu aja, dimana tren downtrendnya akan semakin kuat ya. Oke, seperti itu ya. Di sini ini adalah batas bawah, ini adalah di harga 615, ini adalah area support sebelumnya ya. Jadi kalau seumpama 615 ini ditembus juga, berarti dia akan mencari lower yang baru ya, dimana dia terkonfirmasi valid fase downtrendnya akan berlanjut atau bisa dibilang sudah dimulai ya, dimana ini adalah fase sideways-nya dan kemudian dia akan memulai fase markdown-nya atau fase downtrend-nya seperti itu. Jadi sebelum dia bergerak lebih jauh lagi dari harga saat ini, mending amankan aset yang masih kita punya ya. Jadi tentunya ini pilihan kalian ya. Kalau secara teknikalnya saya melihatnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau seumpama mengejebol harga 615 ini, mending keluar dulu aja. Dan untuk kalian yang masih belum punya, kalau kita mau trial and error mungkin ya bisa-bisa aja ya. Dimana kalau kita lihat sendiri di sini di harga 600 closing kemarin di harga 620 ya. Batasan cut loss kita buat tipis aja di sini, satu tick aja di bawah area sini. Misal di harga 610 dan resisten kita buat aja di terdekatnya mungkin di MA200 di sini ya. MA200 di sini, dan kalau yang terjauhnya ada di MA50. Jadi untuk target terdekatnya adalah di harga 650 dengan presentasi cut loss dengan presentasi 4,84% ya untuk resisten terdekatnya. Kalau terjauhnya kita lihat di bawah MA50-nya sekalian di harga 685 dengan presentasi sekitar 10,48%. Jadi seperti itu ya. Jadi MA ketika candle berada di bawah garis MA, maka MA berfungsi menjadi area resisten. Tapi kalau MA berada di bawah candle, maka garis MA berfungsi menjadi area supportnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk target pertama ada di MA200 di sini di harga 645 dan target keduanya adalah di harga
685, dan untuk batasan cut loss-nya kita tetap aja di satu harga aja, di harga 610 dengan presentasi 1,61%. Jadi bisa dibilang ini trial yang bisa dibilang nggak begitu nggak begitu jelek ya, dimana batasan cut loss kita nggak sampai 2% ya. Jadi kalau seumpama nanti kita masuk dan kemudian dia ada kenaikan dan naik 4%, 5%, mending kalau mau jual mending jual aja. Jadi main cepat aja ya jadi sini. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham yang saham yang sedang downtrend atau saham yang sudah mengindikasikan dia akan bergerak reversal dari uptrend ke downtrendnya. Tapi kalau emang mau masuk atau memaksakan ingin masuk, silahkan masuk. Tapi kalau sudah cuan mending langsung bungkus aja, jadi jangan tunggu lama-lama ya. Oke, seperti itu ya untuk saham MTDL ini. Kalau mau masuk silahkan masuk, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 2%. Tapi kalau ada pilihan saham lain yang lebih menarik, mending saham yang lain aja dibandingkan saham yang sudah valid atau sudah memberikan 2 kode akan terbentuk pola reversalnya dari uptrend ke downtrendnya, dimana dia sudah ngejebol MA 50-nya dan kedua sudah ngejebol MA 200-nya ya. Oke, selanjutnya ada saham INDF. Nah, INDF ini kemarin dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini ya, di garis biru ini. Di sini awalnya, dan kemudian di sini adalah resisten trendline downtrend keduanya, dan kemudian di sini dia sudah sempat breakout ya. Di sini dia sudah sempat breakout dan kemudian dia dijebol lagi, tetapi ketika dia turun masih tertahan di MA 50-nya ini ya. Dia tertahan MA 50-nya dan kemudian dia kembali lanjut naik lagi, dan kemudian dia sampai ke resisten ini, resisten 7000 ini, dimana ini adalah area support sebelumnya. Di sini bisa kita lihat. Di sini adalah area supportnya, dan kemudian di sini ketika support di breakdown maka support akan berfungsi menjadi area resisten selanjutnya. Maka di sini menjadi resisten, dan kemudian di sini juga bertugas lagi menjadi area resisten, dimana ketika dia menyentuh harga 7000 kemarin dan akhirnya kembali reject lagi di sini ya. Nah, tetapi di sini kalau bisa kita lihat saham INDF ini sudah mulai menarik ya, dimana di sini sudah terbentuk pola golden cross ya di sini. Dimana MA 50 sudah memotong ke atas MA 200-nya, berarti di sini sudah terbentuk pola reversalnya dari fase sideways-nya seperti ini, atau bisa dibilang fase downtrend-nya, dan dia sudah mulai terbentuk fase uptrend-nya. Cuman saat ini dia sedang tertahan di area resisten ini. Tentunya dia bisa lebih menarik lagi kalau seumpama dia sudah berhasil breakout dari resisten 7000-nya ini ya. Oke, di sini. Nah, coba kita lihat untuk cari support-support terdekatnya. Misal di sini kita lihat di sini sempat menjadi area support resisten ya. Nah, di sini ya bisa kita lihat ini sempat menjadi area resisten ketika di sini dia sampai ke area sini dan kemudian dia reject, dan kemudian dia sempat di breakout dan sempat bertahan di area sini untuk menjadi area support, dan kemudian dia di reject lagi ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk kalian yang masih punya saham INDF ini ya, mungkin kita buat aja batasan ini untuk menjadikan batasan tanggul kita, atau bisa bilang batasan untuk menyelamatkan profit yang masih kita punya ya. Jadi misal kalau seumpama kemarin yang ambil di area sini di harga 6.350 ini dan kemudian sudah profit, dan sekarang berarti masih mengantongi profit sekitar 6,78% ya di harga closing kemarin. Nah, kita buatkan aja batasannya atau trailing stop kita di sini. Jadi kalau seumpama dia ngejebol harga 6.725, mending keluar dulu aja, amankan profit yang masih kita dapat daripada dia harus kembali ke area support selanjutnya di sini ya. Nah, di sini juga ada area resisten ya. Di sini ada area resisten, dan di sini juga ada MA 50. Daripada dia kembali ke harga 6.550, mending kita jual dulu ketika dia ngejebol harga 6.725 ini, dimana itu adalah area support dan area resisten dan support sebelumnya di sini ya. Jadi kita amankan dulu profit yang sudah kita dapat, dan kemudian kita jemput lagi di area-area sini di harga 6.550 ini untuk yang posisinya sudah profit ya. Seperti itu ya. Jadi tapi kalau untuk yang posisinya belum profit ya, mungkin masih kita ada harapan juga ketika turun ngejebol juga harga 6.725 ini, kita masih ada harapan di sini ya di harga 6.550, di mana di sini ketika dia turun mungkin MA 50 sudah sampai ke area sini ya. Tapi kalau sumpah MA 50 tembus juga, mending kita keluar dulu aja, di mana bisa dibilang pola reversalnya akan gagal ya. Nah, itu untuk yang posisi yang sudah punya ya untuk saham INDF ini. Jadi kalau sumpama saya ulangi, yang udah profit nanti mending amankan aja ketika dia ngejebol harga 6.725 ini, amankan profit yang udah kita dapat. Tapi kalau posisi yang belum profit, kita masih ada harapan di MA 50 nya ini atau di harga sekitaran
6.550 ini. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham INDF ini, coba kita lihat dari risk rewardnya. Oke, dia 50-nya pun masih aman ya, tapi di sini kalau dari risk rewardnya kurang bagus ya, dimana batasan cut loss kita lebih besar dibandingkan dengan persentase take profit kita. Oke, jadi untuk saran saya sendiri, kalau emang mau masuk ke saham INDF ini, kita tunggu aja dia breakout dari harga 6.000 dari harga 7.000 ini aja ya. Oke, kita coba kita buy on breakout di sini. Dan batasan cut loss kita buat aja satu tick aja di bawah sini aja nggak apa-apa. Dan resisten kita di sini di harga 7.375, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau seumpama area sini ditembus juga, misal dia closing di atas harga 7.425, kita ada harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di sini di harga 8.000 ya. Jadi kalau kita buy on breakout dan target kita di harga 8.000, kita akan dapat sekitar 14,29% ya. Oke, seperti itu ya untuk saham INDF ini. Jadi kalau untuk yang belum punya, kita pantau aja terus saham INDF ini seperti apa ke depannya. Jadi kalau seumpama nanti dia ngejebol area sini, ngejebol harga 6.725 ini, kita bisa jemput aja dia di area sini ya, di harga 6.550. Tapi kalau seumpama dia nggak turun ke area sini, kita bisa buy on breakout ketika dia ngejebol harga 7.000-nya. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa buy on support di harga 6.550 atau kita buy on breakout di atas harga 7.000-an ya. Oke, seperti itu ya untuk INDF. Selanjutnya ada saham Adro. Nah, saham Adro ini sendiri secara trennya dia masih terkonfirmasi uptrendnya di sini. Kalau kita lihat, ini adalah jalur uptrendnya, dimana MA50 juga masih berada di atas MA200, dan kemudian di sini walaupun sudah kemarin bisa dibilang ARB ya kemarin Adro dan sudah ngejebol MA50-nya, tetapi dia masih di jalur trendline uptrendnya di sini. Di sini adalah lower awalnya, di sini lower high keduanya, dan kemudian di sini adalah target lower high yang di sini pertama, dan di sini adalah lower high yang keduanya berarti ya. Oke, seperti itu ya. Berarti di sini trennya masih terjaga ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham Adro ini dan posisinya sekarang masih rugi ya, misal kemarin beli di harga 3.520-an, dan sekarang posisinya belum atau masih loss ya, jadi masih loss, dan kemarin ternyata ARB lagi. Jadi kalian jangan panik, kita buat aja batasan cut loss kita di bawah trendline uptrendnya ini. Jadi untuk saat ini sendiri dia selagi masih belum menyentuh harga 2.900, berarti masih aman untuk kita hold dia. Berarti di sini kalau saat ini sendiri kita lihat kan ini resisten trendline-nya support trend uptrendnya ini kan menaik ya, jadi lama-kelamaan supportnya juga akan semakin meninggi. Jadi kalau untuk hari ini sendiri tanggal 16 ini sendiri, selagi dia masih berada di harga 2.910 berarti masih aman. Tapi kalau seumpama nanti 2.910-nya ditembus, berarti kita bisa keluar dulu aja, dimana trendline uptrend ini sudah ditembus ya. Berarti dia sudah keluar dari jalur uptrendnya. Nah, seperti itu ya untuk yang masih punya. Jadi kita bisa tunggu dia nanti ketika hari ini open market, kita pantau di harga 2.910-nya. Kalau 2.910 belum ditembus berarti masih aman. Tapi kalau 2.910 ditembus, mending kita keluar dulu aja ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham Adro ini, kita lihat sendiri di sini. Kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 3.040 ya, dan batasan cut loss kita masih sama di sini aja, misal di harga 2.900 ya. Dengan persentase 4,61% dan target kita di resisten sebelumnya di sini di harga 3.730 dengan persentase 22,70%. Wow, ini menarik ya, dimana saham ini sedang uptrend, saham Adro ini dan kemudian harga saat ini bisa dibilang sangat mendekati area supportnya. Dengan kalau kita masuk di harga closing kemarin, kita akan atau resiko kita, batasan cut loss kita masih di bawah 5% dan target kita juga sudah lebih dari 20% ya. Batasan cut loss di harga 2.900 dengan persentase 4,61% dan resisten kita di harga 3.730 dengan persentase 22,70%. Oke, seperti itu ya untuk saham Adro ini. Jadi untuk kalian yang masih punya, dan karena sekarang posisinya masih loss, masih aman untuk kita hold selagi dia belum menembus harga 2.910-nya. Dan untuk kalian yang masih belum punya dan ingin beli, silahkan beli, dimana saat ini dia sedang berada di area supportnya dengan batasan cut loss kita masih di bawah 5% dan target kita bisa dibilang kalau mengikuti pola sebelumnya kita sudah akan dapat sekitar 22,70% ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Adro. Selanjutnya ada saham Games. Oke, saham Games ini sendiri kemarin saya buatkan
support trendline uptrend sini ya. Di sini saya buatkan support seperti ini dan ternyata akhirnya ditembus juga di sini. Dan di sini juga MA50 juga sudah ditembus dan berarti di sini saya hapus aja, berarti sini sudah dilewatin dan kemudian MA50 juga sudah dilewatin, berarti ada kemungkinan target selanjutnya untuk games ini ada akan kembali ke area sini, dimana kalau kita lihat sendiri seperti pola sebelumnya ketika dia ngejebol MA50 nya dan kemudian dia lanjut ke area support 4475 ini ya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham games ini, saya sarankan ya tadi kalau secara teknikalnya di mana support trendline-nya udah ditembus ya, sudah ditembus, dan di sini juga area support struktur ini yang mana ini adalah area resistance sebelumnya, dan kemudian ketika resistance di breakout dan di sini menjadi area support, dan kemudian di sini di breakdown lagi, dan kemudian di sini sempat menjadi area resistance dan kemudian di breakout, dan kemudian di sini di breakdown kembali, kemudian di sini di breakout, dan kemudian ternyata di breakdown lagi. Walaupun nanti seumpama nanti ada kenaikan di sini, jadi ada kemungkinan akan retest lagi ke sini, dan sebelumnya akan retest dan akan lanjut turun ke bawah sini kalau MA 200 nya juga ditembus ya. Oke, jadi saran saya nanti kalau seumpama nanti masih ada penurunan lagi, mending jual aja dulu, tapi kalau seumpama dia retest, kita bisa perhatikan di area sini ya. Di area sini di harga 6.550. Kalau dia tidak berhasil menembus harga 6.550, mending kita jual aja dulu. Dimana dia di sini bisa dibilang itu adalah proses retestnya untuk menjadikan area supportnya ini akan dijadikan area resistance kembali ya di sini. Oke, tapi kalau seumpama nanti dia naik, ada kenaikan dan kemudian dia bertahan atau menembus harga 6.550, kita masih bisa hold ya, dimana dia bisa dibilang kembali ke jalurnya atau kembali ke support 6.550 nya. Oke, seperti itu ya untuk saham games. Untuk yang masih punya, jadi silahkan di sini dia sudah memberikan kode awal dimana dia sudah ngejebol MA50 nya dan kemudian sudah ngejebol atau menembus support trendline uptrendnya. Jadi target selanjutnya kalau sama seperti pola sebelumnya, dia akan menembus kembali MA200 nya dan kemudian akan lanjut turun ke harga-harga 4.475 ini ya. Dan untuk kalian masih yang belum punya untuk saham games ini, mending saya sarankan kita tunggu aja dia breakout dari resisten 6.550 nya ini, atau kita tunggu dia kembali ke support 4.475 ini. Jadi kita pantau aja pergerakannya ya. Jadi nanti mungkin kalau ada kenaikan, dia mungkin akan retest ke area sini. Kalau sumpah nanti ada penurunan ya, berarti dia akan lanjut turun ke MA200 nya. Kalau MA200 tembus juga, berarti dia akan lanjut ke harga 4.475 ini ya. Oke, seperti games. JPFA. Oke, saham JPFA ini masih downtrend ya, dimana kalau di sini kita lihat dari trendline resistance trend downtrend di sini dia masih cukup patuh, dan kemudian di sini MA50-nya dan masih berada di bawah MA200-nya, dan candle juga masih berada di bawah MA50. Di sini juga sudah ada indikasi kemarin dia nge-breakout MA50-nya tapi nggak kuat, dan ternyata dia nge-breakdown lagi dan turun lagi di sini. Oke, berarti di sini untuk saham JPFA ini masih labil ya. Jadi untuk saran saya, untuk kalian yang mau masuk saham JPFA ini, mending skip dulu, cari aja saham-saham yang lain ya. Jadi saham-saham yang masih terkonfirmasi valid pola uptrendnya daripada saham yang masih bergerak downtrend seperti ini. Dan saat ini juga saham ini masih jauh dari area supportnya ya. Kalau kita lihat di sini masih ada sekitar 7%-an lagi ya. Jadi kalau mau masuk, mending nanti tunggu di area supportnya ini. Tapi kalau masih ada pilihan saham lain yang lebih bagus dari saham JPFA ini, mending saham yang lebih bagus tadi aja, atau saham yang uptrend tadi dibandingkan saham yang sedang downtrend seperti ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham JPFA ini, kita masih ada harapan di sini ya, di harga 1285 ini. Selagi belum menembus harga 1285 ini, berarti masih aman, dia masih aman di sini, dimana ini adalah area support terkuatnya, atau bisa dibilang ini adalah area resistance sebelumnya. Dan ketika resistance di breakdown dan kemudian di sini sempat di breakout dan kemudian retest di sini untuk menjadi area supportnya. Jadi ada kemungkinan nanti di sini dia akan kembali mantul lagi. Tapi kalau seumpama di harga 1285 ini ditembus juga, berarti trend downtrendnya akan semakin kuat ya. Jadi mending kita keluar dulu aja kalau harga 1285 ditembus. Kita amankan aset yang masih kita punya daripada dia akan lanjut longsor lebih dalam lagi dari harga saat ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ini. Untuk saham JPFA yang belum punya, mending skip aja dulu atau cari saham-saham yang lain yang lebih menarik dari saham JPFA ini, atau nanti kita tunggu aja. Kalau emang mau masuk, kita tunggu aja dia berhasil berada di atas MA50 nya dan berhasil breakout dari resistance trendline downtrendnya yang cukup dipatuhinya ini ya di sini.
bisa dibilang cukup patuh. Kenapa cukup patuh? Karena di sini bisa kita lihat di sini adalah awalnya, resisten awalnya, kemudian di sini resisten keduanya, di sini resisten ketiga, resisten keempat, resisten kelima, dan resisten keenam, dan resisten ketujuh. Jadi sudah ada 7 kali garis resisten triangle ini menghambat pergerakan dari saham JPFA ini. Jadi tidak berhasil ditembus sampai sebanyak 7 kali pantulan ya di sini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham JPFA ini, sabar aja dulu untuk yang belum punya, dan untuk yang masih punya silahkan juga sabar, kita pantau aja. Selagi dia belum menembus harga 1285 masih aman. Tapi kalau semua sudah ditembus, ya udah mending keluar dulu aja, amankan aset yang masih kita punya walaupun minus kita sudah cukup banyak ya. Oke, seperti itu ya untuk 6 saham ini sudah kita analisis bersama secara teknikalnya. Jadi di sini bukan ajakan jual atau bukan ajakan beli. Silahkan nanti kalian tambahkan dengan analisis-analisis yang lain seperti fundamental dan sentimen-sentimen yang ada saat ini ya. Oke, di sini saya hanya membantu secara teknikalnya. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.